Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya titik-titik berada di tengah? Nah, untuk menyelesaikan soal dengan tipe ini, maka teman-teman butuh satu materi, yaitu materi tentang verb asli dan verb palsu. Loh, apa gunanya gitu kan? Karena kayak gini teman-teman. Kalau ada titik-titik berada di tengah, maka kemungkinan terbesar yang akan menjadi masalah adalah verb asli dan verb palsunya. Ingat, semua kalimat pasti memiliki satu kata kerja asli, pasti itu. Kecuali di dalamnya ada satu conjunction. Kalau ada conjunction nanti pasti akan muncul dua kata kerja asli. Tapi umumnya memang sebuah kalimat pasti memiliki satu kata kerja asli saja. Namun nanti ketika teman-teman mengerjakan sebuah soal dan melihat titik-titik di tengah-tengah, maka teman-teman nanti seakan-akan akan terkecoh oleh beberapa kata kerja. Ingat, tidak semua kata kerja yang nampak pada mata kita di dalam soal itu merupakan kata kerja asli. Tidak, itu. Ada verb palsu, ada juga verb asli. Permasalahannya kayak gini. Terkadang ada soal yang meminta kita untuk mencari sebuah verb asli. Di dalam opsi A, B, C, D itu kita harus cari tuh yang manakah yang merupakan verb asli. Sayangnya verb asli dan verb palsu itu mirip banget teman-teman. Maka ketika kita tidak tahu membedakan mana yang asli, mana yang palsu, habislah kita. Misal nih, teman-teman disuruh mencari mana kata kerja asli. Ternyata di opsi itu tidak hanya satu kata kerja aja, tapi berbagai macam jenis kata kerja disajikan di situ. Kalau teman-teman salah memilih, habis tuh soal. Kayak gitu. Atau sebaliknya, kadang di soal itu sudah ada satu kata kerja asli, tapi kita dipaksa untuk mencari satu lagi kata kerja. Maka yang harus kita cari itu berarti kata kerja yang palsu. Sekali lagi, di dalam soal tidak mungkin hanya ada kata kerja palsu. Pasti juga ada kata kerja asli dan juga beberapa kata kerja palsu di situ. Artinya kan di soal sudah ada nih satu kata kerja yang asli. Maka kan kita tidak boleh memilih kata kerja yang asli lagi. Kalau kita pilih yang asli maka salah tuh nanti. Jadi gimana caranya? Cari yang palsu. Nah disinilah teman-teman wajib mengetahui seperti apa verb asli dan seperti apa verb palsu. Berikut penjelasannya. Oke, sekarang kita akan belajar verb asli dan verb palsu. Apa itu verb asli dan apa itu verb palsu? Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Dan fungsinya tentunya. Yang pertama, definisi dari verb asli. Verb asli itu adalah kata kerja yang masih berfungsi sebagai kata kerja. Emang ada yang nggak berfungsi sebagai kata kerja? Ada. Namanya verb palsu. Jadi verb palsu itu adalah kata kerja yang sudah dialihfungsikan atau memiliki fungsi lain. Contohnya seperti apa fungsinya? Dia, kata kerja palsu ini, biasanya dia berfungsi sebagai adjektif, biasanya dia berfungsi sebagai adverb, dan kadang dia berfungsi sebagai noun. Jadi, karena dia sudah beralih fungsi dari kata kerja asli menjadi kata kerja palsu, otomatis fungsinya juga berubah. Dari asalnya kata kerja asli, dia sekarang berubah jadi adjektif, berubah jadi adverb, ataupun bahkan noun. Tapi sekilas ketika kita lihat verb palsu ini benar-benar sama persis dengan verb asli. Makanya kita pasti akan terkecoh tuh kalau tidak mempelajari materi ini. Oke, yang pertama nih di sini. Verb asli, kita mulai dari verb asli karena cara satu-satunya untuk membedakan verb asli dan verb palsu adalah teman-teman itu menguasai karakter dari verb asli dan karakter dari verb palsu. Yang pertama, kita tahu dulu verb asli. Verb asli itu cuma ada 5 teman-teman. Verb asli cuma ada 5. Yang pertama, semua anggota be atau semua anggota auxiliary itu pasti asli. Artinya tidak ada yang namanya auxiliary palsu, semuanya asli. Begitupun juga dengan poin 2, yaitu verb 1 dan verb 2 itu pasti asli. Tidak ada verb 1 yang palsu, tidak ada verb 2 yang palsu. Lalu seperti apakah kata kerja yang berpotensi untuk menjadi verb palsu? Jawabannya cuma 2 tuh. Yang pertama verb ing dan yang kedua verb 3. Kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 atau verb ing, hati-hati. Karena mereka benar-benar berpotensi bisa menjadi verb palsu, bisa saja dia asli. Lalu bagaimana cara membedakannya gitu kan? Perhatikan ya, ini tipsnya. Verb 3 yang asli dan verb ing yang asli selalu bersama auxiliary di dekatnya. Perhatikan poin 3 dan poin 4, verb 3.
Verb 3 yang asli selalu bersama dengan have, has, ataupun had. Sementara yang satunya dia itu juga kadang bersama is, are, was, were. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan sebuah verb 3 di depannya ada have, has, was, were dan yang lainnya, maka verb 3 tersebut pasti asli itu. Sementara kalau kita nih teman-teman ketemu dengan sebuah verb 3, tiba-tiba dia nongol sendirian tidak didahului oleh is, are ataupun have, has, maka pasti dia itu merupakan verb palsu. Artinya verb asli itu selalu berpasangan dengan auxiliary, sementara verb palsu itu pasti dia selalu sendirian tuh, jomblo. Jadi makanya mudah diketahui sebenarnya kalau sudah tahu materinya. Oh, ada verb ing yang muncul tiba-tiba dan sendirian, palsu. Oh, ada verb 3 yang muncul sendirian juga, palsu juga. Oh, ada verb ing yang muncul tapi di depannya ada ismr, berarti asli. Kayak gitu teman-teman ya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Oke, sekarang coba perhatikan contoh ini. Teman-teman di pertama ketemu dengan the man standing. Lihat, tiba-tiba muncul sebuah verb ing dan di depannya tidak ada ismr. Maka kata standing ini palsu. Lalu bagaimana dengan yang di belakang? Lihat, di belakang ada kata thrice. Thrice itu verb 1 yang ditambah sis. Maka jelas thrice ini yang asli sementara standing yang di depan palsu. Kok bisa? Lihat aja, standingnya sendirian tanpa adanya ismr, palsu. Sementara thrice itu merupakan sebuah verb asli karena dia terbentuk dari bentuk pertama yaitu verb 1. Jadi makanya dia asli. Lalu bagaimana dengan flutter? Flutter itu juga merupakan sebuah verb 1 dan pastinya dia asli. Tapi karena di depannya ada to, makanya dia itu jadinya palsu. Kalau semua verb 1 itu asli dan dia ditambahkan to infinitif di depannya, maka dia langsung berubah jadi palsu. Kayak gitu teman-teman. Kenapa bisa gitu? Karena semua to infinitif itu nanti akan berfungsi sebagai kata benda dan menjadi adverb. Makanya to flutter itu tidak bisa kita kategorikan sebagai verb asli karena fungsinya dia sudah berubah. Coba lihat nomor 2 nih. Contoh kedua, the back taken. The back taken. Tiba-tiba muncul sebuah verb 3 dan di sini verb 3 tersebut muncul secara tiba-tiba dan di situ tidak ada ismr yang ada di depannya. Sehingga kata taken ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah verb palsu tuh. Lalu bagaimana dengan kata given di belakang? Lihat, given itu juga merupakan sebuah verb 3. Tapi di depannya ada sebuah was atau auxiliary. Sehingga kita bisa bilang bahwa was given itu merupakan verb asli karena di depannya ada ismr-nya gitu. Seperti halnya dengan visiting dan beaten by di poin 3 dan 4. Mereka langsung ketahuan bahwa mereka palsu tuh. Kenapa? Karena mereka berdua muncul tiba-tiba tanpa adanya have, has, ataupun has, ataupun ismr di depannya. Lalu yang asli yang mana? Yang asli itu adalah feels yang di belakang dan cries yang ada di belakang juga. Ingat, satu kalimat pasti memiliki satu kata kerja asli. Kalau kata kerja palsu di dalam kalimat itu boleh 1, boleh 2, boleh 4, boleh berapapun. Yang penting titik poinnya adalah kata kerja aslinya wajib 1. Kecuali ada conjunction. Kalau ada conjunction kata kerja aslinya 2. Contoh, I eat rice before I drink water. I eat kata kerja asli. Before ini conjunction, I drink. Drinknya itu asli. Jadi kalau ada satu conjunction kata kerja aslinya akan ada 2. Tapi selama tidak ada conjunction maka kata kerja asli pasti cuma ada 1 tuh. Sisanya itu pasti palsu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal nomor 1 dengan titik-titik yang berada di tengah. Maka kalau teman-teman mau mengerjakan soal, tinggal lihat di mana titik-titiknya berada. Oh, titik-titik berada di depan, maka tinggal cari koma. Karena jawaban sudah sampai di situ doang gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya titik-titiknya berada di tengah? Nah, kalau titik-titik berada di tengah, maka yang harus teman-teman lakukan pertama kali, ini buat catatan aja ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah lihat ada di mana titik-titiknya. Oke, titik-titik berada di tengah. Oke, fine.
Yang kedua, sekarang kalau titik-titik sudah pasti ada di tengah-tengah kalimat ataupun nggak di awal-awal banget gitu ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah hitung jumlah kata kerja asli di dalam soal. Ingat ya, hanya kata kerja asli yang kita hitung. Lihat, di dalam soal ada kata kerja asli nggak? Oh, ternyata tidak ada. Bagaimana dengan to run off? To run off itu merupakan kata kerja palsu, sehingga kita tidak bisa masukkan pada hitungan. Artinya soal nomor 1 ini tidak memiliki kata kerja asli. Dari sini kita tahu, oh soal ini belum ada kata kerja aslinya. Ingat prinsipnya bahwa semua soal pasti memiliki satu kata kerja asli. Kalau soal ini belum memiliki, maka tugas kita adalah tinggal cari tuh yang mana yang kata kerja asli. Maka karena kita butuh kata kerja asli, semua opsi yang tidak memiliki kata kerja asli langsung salah tuh. Yang mana? Bravo Charlie salah. Kenapa? Lihat, di Bravo ada permitting, tidak ada SMR. Yang Charlie juga ada permitting, juga tidak ada SMR. Maka Bravo Charlie langsung salah duluan tuh. Kayak gitu. Lalu bagaimana dengan Alpha dan Delta? Perhatikan di Alpha. Di Alpha itu ada yang namanya neither. Neither itu merupakan pairing word. Itu biasanya kita pelajari di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 masuk ke bab 2 atau chapter 2 tuh kalau di kelas reguler. Nah, sehingga nanti neither ini pasti selalu punya pasangan. Pasangannya adalah nor. Coba kita lihat. Di soal ada kata-kata nor apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti salah. Jawabannya secara otomatis akan jadi delta. Kenapa delta? Karena di delta di sini ada kata-kata permit, verb 1. Verb 1 itu berarti asli, sudah sesuai. Bagaimana dengan do not? Do not itu hanyalah sebuah kata kerja bantu atau auxiliary. Auxiliary boleh datang bersamaan dengan verb utama atau ordinary. Ibaratkan kayak ordinary itu kayak majikan, sementara auxiliary itu kayak pembantu. Kalimat itu kita ibaratkan sebagai rumah. Dalam sebuah rumah boleh ada majikan saja, boleh ada pembantu saja, atau boleh berada kedua-duanya. Yang jelas di dalam sebuah rumah tidak boleh kosong. Wajib ada satu pemilik atau ada satu yang menjaga rumah tersebut. Dan itu verb asli pastinya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya delta. Nah, perhatikan soal nomor 2. Teman-teman ketemu dengan titik-titik yang berada di tengah lagi nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Jangan cari jawaban. Kalau teman-teman langsung fokuskan pikiran, mana nih jawabannya, mana jawabannya. Nggak akan ketemu, malah yang ada tuh bingung dan habisin waktu doang. Karena kenapa? Karena otak itu tertekan untuk berusaha mencari jawaban yang benar. Sementara jawaban yang benar pasti akan muncul jika teman-teman itu mampu melakukan step-step dengan benar tuh. Beneran nih, coba aja nih teman-teman ya. Kita tidak usah mikirin jawaban yang mana dulu yang benar nih. Fokus aja pada step-stepnya. Yang pertama, karena titik-titik sudah ada di tengah, maka yang harus kita lakukan adalah hitung jumlah kata kerja asli. Yang pertama teman-teman sudah ketemu nih langsung dengan kata is. Artinya di soal sudah ada satu kata kerja asli. Kalau di soal sudah ada satu kata kerja asli, pertanyaannya apakah kita membutuhkan kata kerja asli lainnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena umumnya semua soal hanya membutuhkan satu kata kerja asli. Kecuali ada conjunction. Ada conjunction nggak di soal ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, fix. Kita cuma butuh satu kata kerja asli. Artinya semua opsi yang memiliki kata kerja asli langsung salah tuh. Yang mana yang akan salah? Yang pertama Bravo karena ada Sims. Dan yang kedua Charlie Delta karena sama-sama ada is. Selesai. Bravo Charlie Delta salah. Sisanya apa? Alpha. Loh, bukannya alpha ada kata seemingly. Seemingly itu berakhiran ly itu merupakan adverb. Sementara endless berakhiran less di belakang itu pasti adjektif. Artinya kita itu hanya bisa memilih alpha tanpa kita tahu alasan yang jelas tuh. Tapi kalau mau diperjelas alasannya kayak gini. For di sini kan sebuah preposisi tuh, ada for. Dan setelah for itu pasti akan diikuti kata benda. Mana kata bendanya? Feels.
Feels itu adalah sebuah kata benda dan pasti sebuah kata benda itu biasanya berbarengan dengan adjektif. Maka semua it seemingly endless itu semuanya nanti akan berfungsi menjadi adjektif. Selesai itu jawabannya. Jadi kalau kita buat percepat nih, lihat, oh titik-titik berada di tengah nih. Ada kata kerja nggak? Oh ada, yang mana? Is. Berarti semua opsi yang ada kata kerjanya akan langsung salah tuh. Bravo Charlie Delta, salah. Jawabannya alpha. Artinya cuma 5 detik kita selesai tuh jawab. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 3 nih. Di soal nomor 3, teman-teman langsung ketemu titik-titik berada di tengah. Maka yang harus kita lakukan adalah hitung jumlah kata kerja aslinya. Lihat, ada kata kerja nggak di soal? Ternyata ada. Yang mana? Introduce by. Namun, introduce by itu adalah verb 3 yang muncul tiba-tiba tanpa adanya ISMR. Maka jelas kata introduce itu merupakan sebuah verb palsu. Artinya dia tidak masuk dalam hitungan. Berarti di dalam soal ini belum ada satupun kata kerja asli. Artinya dari sini kita tahu, oh berarti saya harus cari yang kata kerja asli aja nih. Tinggal lihat, semua yang bukan kata kerja asli akan langsung salah tuh. Yang mana? Bravo salah duluan. Kenapa? Karena di Bravo ada kata consisting dan itu merupakan verb palsu. Salah. Yang akan salah kedua adalah si Charlie. Kenapa si Charlie? Kan di Charlie ini sudah ada kata kerja asli yaitu consist. Ya benar. Tapi ada that. That itu conjunction. Ingat, that itu adalah conjunction dan ketika sebuah conjunction muncul dalam sebuah kalimat berarti kita membutuhkan 2 kata kerja asli. Sementara di soal belum ada satupun kata kerja asli. Di opsi cuma ada satu yaitu consist berbarengan dengan that. Artinya apa? Kekurangan satu kata kerja lagi. Kalau kita ambil Charlie maka kata kerjanya kurang satu. Itu yang bermasalah. Makanya Charlie itu salah. Kayak gitu. Atau bisa dibilang kayak gini. Kalau kata kerjanya yang kita butuhkan cuma satu, maka kita tidak perlu lagi mencari yang namanya kata kerja lagi, tak perlu lagi kita mencari yang namanya conjunction. Karena conjunction akan dibutuhkan jika ada 2 kata kerja. Kalau kata kerjanya cuma satu ya gak perlu, ngapain cari conjunction gitu kan. Maka bravo Charlie, salah tuh. Lalu bagaimana dengan alpha dan delta? Kita perhatikan. Di soal di atas itu kalau kita perhatikan di sini kan cuma tidak ada kata kerjanya. Pertanyaannya apakah soal di atas sudah punya subjek? Jawabannya pasti ada tuh. Kenapa? Karena titik-titiknya berada di tengah. Otomatis yang depan-depan itu pasti ada subjeknya. Yang mana subjeknya? The Hawaiian alphabet introduced by missionary in the 1820s. Nah itu yang namanya dari the sampai 1820-an itu semuanya adalah subjek umum dan ini kita sebut dengan complex noun phrase. Biasanya ini kita akan pelajari di pertemuan ketiga kalau di kelas reguler. Karena ingat complex noun phrase akan selalu muncul di part 1 dan di part 2. Dan teman-teman kalau tidak bisa mengetahui itu atau tidak mengetahui itu, maka yang akan terjadi adalah teman-teman akan sering dikecoh oleh pembuat soal. Pasti itu. Makanya kita harus benar-benar memahami yang namanya complex noun phrase. Nah singkat cerita bahwa nomor 3 ini sudah punya subjek. Artinya dia tak membutuhkan subjek lagi. Sehingga alpha akan langsung salah. Kenapa? Karena the 5 vowels itu nanti menjadi subjek untuk kata consist. Sementara kita sudah punya subjek, maka alpha salah. Yang kita butuhkan cuma di delta. Langsung muncul consist. Kenapa? Subjek sudah ada coy. Makanya kita pilihlah yang delta. Gitu ya.